Halo, selamat pagi. Oke, semua semoga dalam keadaan sehat ya kan. Salam sehat buat 10 IPA 1, buat 10 IPA 2, buat 10 IPA 3, buat 10 IPA 4, buat 10 IPA 5, buat 10 IPA 6, mana suaranya? Buat 10 IPA 7, ya kan? Semoga sehat semua dan udah mandi ya kan? Jangan sambil tidur-tiduran. Oke. Selanjutnya kita masuk topik ekonomi minggu ini yaitu badan usaha. Nah, badan usaha itu apa? Kita lihat. Badan usaha itu berbeda dengan perusahaannya. Kalau badan usaha itu ibarat bukti pendirian usaha yang sudah berbadan hukum. Jadi dia dapat dibuktikan hanya secari kertas yang menyatakan dia sudah mendapatkan izin berbentuk PT kah, perseorangan kah, firma, CV gitu ya. Nah, itulah badan usaha. Sedangkan perusahaan itu bedanya dengan badan usaha adalah dia merupakan tempat atau wadah untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan hasil dari usaha tadi, ya kan? Jadi antara badan usaha itu dan perusahaan itu mereka sebenarnya saling berhubungan. Nah, badan usaha itu tidak bisa bekerja dan mencapai tujuannya kalau tidak ada perusahaan. Sebaliknya perusahaan juga begitu, tidak bisa menghasilkan barang atau jasa tanpa ada perintah dari badan usaha. Ibaratnya hubungan antara kepala dengan tubuh, mereka saling berhubungan, saling bekerja sama. Oke, berikut kita lihat perbedaan badan usaha dengan perusahaan ya. Perbedaannya apa? Wah, meskipun mereka saling berkaitan, tetapi mereka punya perbedaan. Nah, yang pertama kita lihat dari pengertiannya tadi udah jelas, badan usaha itu hanya merupakan suatu kesatuan hukum ya, yang tadinya saya katakan hanya berbentuk akta. Nah, dan di sini yang bekerja nanti orang-orang manajemen yang tujuannya bagaimana supaya mencapai laba yang maksimum. Sedangkan perusahaan dilihat dari pengertiannya hanya merupakan satuan teknis produksi. Maksudnya apa? Perusahaan ini hanya sebagai tempat ya, tempat menghasilkan barang atau jasa. Contohnya restoran tuh. Restoran itu perusahaan dari usaha kuliner gitu ya. Lalu yang kedua dilihat dari tujuan. Dilihat dari tujuan, badan usaha itu tujuannya mencari laba, ya kan? Sedangkan perusahaan itu adalah tujuannya menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, perbedaannya dilihat dari fungsi. Kalau badan usaha itu fungsinya itu adalah mengurus perusahaan gitu ya, mengurus perusahaan, memanage gitu ya, agar perusahaan bisa menghasilkan barang tadi, ya kan, barang tadi sejumlah yang ditargetkan agar badan usaha mampu memperoleh laba yang telah direncanakan tadi. Nah, dilihat dari sifat. Kalau dilihat dari sifat, badan usaha itu sifatnya formal ya, karena di situ adalah manajemen yang bekerja. Nah, dan dilihat dari akta pendiriannya gitu ya. Jadi sifatnya itu abstrak, tidak kelihatan, hanya sebuah bukti gitu loh, menyatakan bahwa dia itu sudah mendapatkan izin secara hukum. Sedangkan perusahaan itu tadi bisa resmi, bisa juga tidak ya. Jadi dan dia sifatnya konkret karena tempat itu kan kelihatan gitu ya, tempat untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kita lihat yang berikut perbedaan dari bentuknya. Bentuknya itu kalau badan usaha itu bentuknya ada PT, ada perseorangan, ada firma, ada CV, pernah dengar ya, ada koperasi juga ya. Sedangkan kalau perusahaan dilihat dari bentuknya itu ada perusahaan berbentuk pabrik, berarti menghasilkan barang, ada bengkel gitu ya, ada berbentuk restoran juga, kuliner gitu. Itulah tadi perbedaan antara badan usaha dan perusahaan gitu ya. Oke. Kita lanjut yang berikut, jangan ada yang menguap, ngantuk ya. Apalagi makan-makan nih. Berikut adalah bagan bentuk badan usaha. Nah, kita lihat badan usaha. Jika dilihat tadi, badan usaha itu kan sifatnya abstrak ya. Artinya dia hanya dikatakan badan usaha dibuktikan dengan akta pendiriannya atau sudah mendapatkan surat
izin pendiriannya. Nah, bentuknya tadi macam-macam. Kita lihat badan usaha, dilihat dari modal ya. Dilihat dari modalnya itu ada 3. Ada badan usaha swasta, berarti itu dimiliki oleh masyarakat umum ya, swasta. Yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN, berarti sebagian besar modalnya ini yaitu milik pemerintah atau milik negara. Nah, yang ketiga ada koperasi. Kalau koperasi dilihat dari modalnya, ini adalah badan usaha yang modalnya berasal dari anggota. Jadi kita bahas lebih detail satu persatu. Nah, seperti itu. Next, yang berikut. Nah, selain yang ketiga tadi, ada juga badan usaha jenis-jenisnya dilihat dari kegiatan usahanya ya, dari produk yang dihasilkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada badan usaha jasa. Jasa berarti yang didagangkan mereka, yang dihasilkan mereka adalah pelayanan atau memberikan jasa lah ya. Contohnya seperti gambar ini, yaitu perusahaan transportasi, ya kan? Nah, kalau dilihat dari gambar ini kayaknya nggak kerja ini ya, tapi cuma jalan-jalan doang ini kayaknya nih. Kalau udah kayak gini bayar dan resikonya juga sangat tinggi, ya kan? Ini hanya sebuah contoh saja menyatakan bahwa transportasi itu adalah usaha jasa, ya. Kamu jangan ikut-ikutan seperti ini, jatuh nanti kualat. Yang berikut ada badan usaha perdagangan berarti usahanya membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa merubah bentuk barang. Nah, ketika kamu melihat ada usaha membeli barang lalu diubahnya lalu dijualnya, itu bukan usaha dagang tapi sudah industri. Jadi kalau di bidang perdagangan itu misalnya dibeli barang A dan dijual juga tetap barang A, dia tidak berubah bentuk, itulah perusahaan dagang. Nah, contohnya ini ya, minimarket, ya kan, perdagangan di pasar gitu ya. Nah, online juga masuk, tapi ada juga sifatnya online itu di bidang jasa ya. Baik, yang berikut, yang ketiga ada badan usaha industri. Industri ya, industri itu adalah badan usaha di mana dia mengelola bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, jadi ada perubahan bentuk pada barang tersebut. Contohnya ada industri tekstil ya, perusahaan produksi tekstil, berarti mengolah misalnya dari kapas menjadi benang, lalu menjadi pakaian. Lalu contoh lain lagi banyak ya, industri minuman ringan, misalnya Coca-Cola itu ya, dari air, gula, pemanis, dan lain-lainnya. Artinya perusahaan industri ini atau badan usaha industri berarti ada mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Baik. Yang keempat, ada badan usaha agraris. Agraris itu artinya mengelola hasil alam. Yang namanya mengolah hasil alam berarti diambil lalu diperbanyak gitu ya, dan sifatnya bisa diperbanyak. Nah, contohnya mengolah alam pertanian, ya kan, misalnya padi atau cabai diambil lalu ditanam kembali. Kemudian perikanan diambil lalu bisa dikembangbiakan kembali. Perkebunan seperti itu ya, kopi diambil lalu bisa ditanam kembali. Itulah sifatnya agraris, mengelola hasil alam, ya kan, melalui pengolahan tanah. Berikut, yang terakhir ada badan usaha ekstra aktif. Ekstra aktif itu adalah badan usaha yang mengambil hasil alam, ya kan, mengambil hasil alam dan sifatnya akan berkurang. Jadi dia diambil dari alam dan tidak bisa diperbanyak. Jadi kalau diambil berarti jumlahnya akan berkurang. Contohnya pertambangan emas. Kalau diambil emas dari bumi ini maka jumlahnya juga akan berkurang, ya kan? Kemudian pengeboran minyak, nggak ada itu minyak diambil lalu ditanam tambah banyak, tidak ada. Jadi sifatnya ekstraktif, diambil jumlahnya akan berkurang. Nah, itulah badan usaha ekstraktif. Contohnya pertambangan, kemudian hasil hutan ya. Hasil hutan itu ekstraktif karena sifatnya diambil lalu jumlah hutan hasil hutan akan berkurang. Kalau ditanam kembali itu bukan hasil hutan, berarti hasil
tanaman oleh manusia nih, ditanam oleh manusia ya. Kemudian ada hasil laut, ya kan? Hasil laut dia dihasilkan oleh alam tanpa ada campur tangan manusia dalam pengembangbiakannya begitu. Itulah badan usaha ekstraktif, dan itulah tadi badan usaha dilihat dari kegiatan usahanya, jadi macam-macam. Nah, kamu ke depan sebagai generasi yang mengelola boleh memilih bidang usaha apa yang akan kamu pakai untuk membuka usaha ya sebagai entrepreneur. Oke. Baik. Itulah dulu untuk topik badan usaha. Pertemuan berikut akan saya lanjutkan mengenai badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi lebih spesifik lagi. Nah, ini nanti kamu pahami lagi dan boleh kamu pindahkan ke catatan secara rapi seperti biasa menggunakan 3 warna pulpen. Hitam menulis, judulnya, setiap judul itu diberi warna biru, dan untuk garis warna merah. Catatlah dengan baik dan pahami. Untuk tugas boleh kamu buka nanti kolom tugas, saya akan berikan tugas nggak banyak-banyak ya. Kerjakan dengan santai, jaga kesehatanmu, dan atur istirahatmu. Salam sehat dari saya, boleh di bye-bye.